Wala ya'ti ban ta'oleh ajima pasada zauj hadaka zauja fil mahid waqtu haid. Wala ba'dan qidaihi ban pun tunjukkan isalastarena ampat haid wa qabla al-ghusli ban isa belum adus. Fa wa maka tiningki ita fil mahid muharramun panika diharamkan binasil kitab kalaban nasnya kitab. Dan perlu diketahui bahwasanya seorang laki-laki tidak boleh jima di waktu haid atau setelah haid namun masih belum mandi. Ini diharamkan dengan nasil kitab, nas Al-Quran. Yang paling rawan bagi pengantin baru, ini yang paling rawan. Jadi di bulan-bulan madunya karena namanya baru, biasanya kedua-duanya ini memang sama-sama di dalam syahwatnya itu masih sempurna, masih kuat lah gitu. Jadi harus betul-betul nakok, betul-betul bersih di dalam haidnya. Tanda nakok itu harus dengan cara kita meletakkan kapas pada farjinya. Kalau rotubah atau basah di dalam farjinya itu sudah bersih sekali sebagaimana air liur, maka itu berarti bersih. Kalau masih ada keruh-keruhnya atau ada kuning-kuningnya, itu masih belum bersih walaupun darahnya sudah memulai mampet. Itu. Jadi terkadang masih belum bersih betul, itu disuruh mandi oleh suaminya. Kenapa? Karena suaminya keburu untuk berhubungan. Atau ketika pasangan suami istri yang masih baru itu mengerjakan sesuatu yang itu adalah mendekati pada area yang tidak diperbolehkan. Lah takut terpleset gitulah. Jadi takut terpleset. Maka itu juga harus berhati-hati. Maksudnya kalau bahasa itu yang paling jelas itu mufakhadah gitu. Mufakhadah itu dengan pakai paha perempuan tersebut, menikmati paha perempuan tersebut. Maka itu berhati-hatilah karena takut terpeleset gitu lah. Walaupun itu adalah sesuatu yang masih ikhtilaf antara ulama apa boleh atau tidak, antara yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Ada yang pendapatnya itu boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, karena itu termasuk haulal hima. Orang yang mendekati sesuatu yang dilarang ini bisa menyebabkan sampai pada yang dilarang gitu. Jadi berhati-hatilah berhubungan dengan orang haid, karena haid itu adalah memang itu sesuatu yang banyak atau di dalam Al-Qur'an itu adzan, qul huwa adzan. Jadi haid itu adalah penyakit. Jadi haid itu adalah kuman yang memang sangat membahayakan. Jadi akan terjadi virus-virus yang bisa menyerang kesehatannya suami. Wakil bisa menyebabkan virus-virus yang bisa menyerang pada anak ketika diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala anak dari hubungan tersebut. Ini
akan menyebabkan penyakit judam, akan menyebabkan penyakit judam, penyakit lepra. Wa qila bani tabuki inna dzalika saungkuna pona paka dinto ita fil makhir yurisu panika nyebabagi pona padalik al judam dak ke penyakit judam kudu, penyakit kudu fil walad ni dalam anak, wa qil fil zauj. Ada yang mengatakan yang judam itu bisa menyebabkan judam dalam suaminya. Walahu ban panikaikan di zaud ayastamti'ati ning kotunang sanengan pasara zaud bi jami'i badanil haid kalau ban satu aja nak badana orang bini haid tapi wala ya'tiha ban ta oleh nekanin pasara zauj hadak ka zaujah fi ghairil ma'ti dalam salaina tempat yang diperbolehkan, yakni dubur dalam salaina tempat yang diperbolehkan. Dan diperbolehkan bagi suami untuk bersenang-senang dengan semua badannya. Ini versi Imam Ghazali, atau menurut pendapat Imam Ghazali ini lebih condong yang diharamkan pada seorang istri yang dalam keadaan haid ini semua sa'irit tamattu illal wat'ih, kecuali wati. Jadi semuanya itu diperbolehkan, termasuk mufakhadah. Nah, itu karena itu diperbolehkan, atau walaupun itu diperbolehkan namun harus berhati-hati, harus ekstra hati-hati. Kenapa? Karena takut terpeleset. Nah, gitu. Kalau terpeleset nanti bisa menyebabkan apa nanti itu penyakit itu. Sedemikian juga tidak boleh menjima istrinya di dalam tempat yang memang tidak diperbolehkan, yaitu dubur. Jadi dubur itu tempatnya ada, tempatnya kotoran, tempatnya penyakit, tempatnya virus. Virus melalui jalur berhubungan ini lebih cepat, atau termasuk virus yang gampang masuk. Jadi air liur atau berhubungan itu virus yang mudah untuk menular. Jadi pakai air liur atau berhubungan itu virus sangat mudah sekali menular. Haid itu adalah virus. Sedemikian jika zubur itu adalah virus, tempatnya virus. Wa idharuma karena haram ghusyanul haid pona pa ajima orang haid li ajlil ada karena ara-ara penyakit. Wal adha tining penyakit atau kotor fi ghairil ma'ti selain tempat yang boleh didatangi daimun panika salancengah, yakni dubur ini selamanya itu adalah tempatnya kotoran. Beda halnya kalau farji. Kalau farji itu hanyalah di waktu haid saja kotornya. Selain haid itu sudah bersih, kotorannya sudah bersih, sudah tidak ada lagi. Virusnya sudah tidak ada lagi. Dengan apa? Dengan cairan-cairan yang ada di dalam farji ini sudah membawa virus-virus tersebut ke keluar.
Fa wa maka tinikil fi ghairil ma'ti asyaddu panika lebih sangat tahriman dari arah-arah keharamanah min ithyanil haid yang timpeng ajima orang haid. Yani wate' dzubur itu lebih haram, lebih besar haramnya daripada mewate' orang yang haid. Wa qauluhu dan firman Allah Ta'ala fa'tu harsakum anna syi'tum. Fa'tu maka ada tengana sambian kapi harsakum daka tatamenana bakna kapi anna ika di masyitum kasokan sambian kapi. Ayya waqtin tegese ika di ma waqtu syitum kasokan sambian kapi. Walahu ban panika ikan di zauj an yastamni'a ayastamniyah tining kotu makluar mani pasera zauj biyadiha kalaban tananga ingki zaujah. Jadi ketika suami itu sudah tidak mampu lagi untuk menahan hawa nafsunya, sedangkan istrinya dalam keadaan haid, maka boleh-boleh saja meminta istrinya agar mengeluarkan maninya dengan cara memegang-megang dari memegang-megang zakarnya gitu, zakarnya suami, nggak apa-apa gitu, daripada mengerjakan suatu kejelekan gitu kan. Mengeluarkan mani dengan tangannya istri panika diperbolehkan karena istri itu memang untuk tamattu dengan semua badannya tanpa terkecuali. Wa ayastamti'aban qatu nang senengan pasara zauj bima kalaban perkara tahtal izari sebada ibabana ponapa tahtal izar sebada ibabana sarong atau samper. Bima kalaban perkara yastahi saya seneng pasara zauj siwal wiko salena azima. Lah ini. Jadi Imam Ghazali ini lebih condong bahwasanya istimta pada haid ini diperbolehkan tahtal izar atau ma baina surrah war rubbah agak asalkan bukan jima. Ini. Jadi Imam Ghazali lebih condong pada hukum yang ini daripada hukum yang tidak memperbolehkan ma baina surrah war rubbah. Cuma berhati-hatilah gitu. Berhati-hatilah takut terpeleset gitu. Karena terpeleset itu selain itu dosa, itu akan rawan ketularan virus yang ada di waktu itu. Jadi haid itu adalah virus, mengandung penyakit. Penularan penyakit lewat hubungan ini lebih mudah. Jadi lewat darah, air liur dan hubungan ini tertularnya virus itu lewat itu. Jadi bergantian suntikan atau dengan cara liur atau dengan berhubungan suami istri. Ini virus lebih cepat atau jalannya virus lewat itu. Wa yambaghi ban kasopre an yattazira pona pokotu asarongan almar'ah pasera orang bini bi izarin kalaban sarong min haqwiha dari bengkongah mar'ah ila faqar ribah sampai atasa ta'at fi halil haid waqtu haid. Fa hadza maka tining kaita ayat tazir minal adab panika setengah dari adab. Ketika ada di dalam rumah, di dalam kamar ingin tidur bersama suaminya. Jadi jangan molos gitu. Jangan bulus, tidak ada pakaian sama sekali kalau keadaan haid gitu. Jadi sebagaimana Rasulullah memerintahkan pada salah satu istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ingin tidur dengan beliau, Rasulullah memerintahkan beliau untuk ittizar, untuk memakai sarung. Dan sarung itu namanya sarung itu bukan
sampai pada leher, bukan. Sarung itu ada di bawah, bainas surah warukbah, itu namanya sarung gitu lah. Walahu ban panika benangi kandi napa zauj an yuakila tining kutu abareng deer pasera zauj al haid jaka orang haid. Jadi makan bersama perempuan haid hukumnya boleh. Itu menolak terhadap asumsi orang-orang di luar muslim di waktu itu. Di waktu di zamannya Rasulullah, bahwasanya orang haid ini harus menjauh dari suami di dalam tempat tidurnya, di dalam makannya, dan semua semua fi sa'iril mukhalatah. Ini di waktu itu orang-orang di luar agama Islam atau orang Arab mempunyai keyakinan orang haid itu adalah orang yang membawa malapetaka. Jadi tidak boleh bersamaan dengan suaminya. Datanglah Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya orang haid, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi katakan Muhammad bahwasanya haid itu adalah adan, kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, yang dilarang di dalam perempuan haid hanyalah dalam wiko. Wa yukhalitah ban apolong pasara zauj hadak ka zaujah fil mudaja'ati, dalam tedung bersama. Wa ghairiha, dan lainnya mudaja'ah. Wa laisa ban ta'tada alaihi panika atas zauj ijtinabuha pon apa menjauhi mar'ah. Nikah tidak harus menjauhi mar'ah dalam keadaan haid.